Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube ASP TV. Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah banyak masuk ke kita. Jadi nanti rekan-rekan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen yang baik-baik, atau mau request materi apa yang harus kami bahas silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber ya. Karena memang Syekh Ali Jaber ini beberapa waktu yang lalu ketika sedang ceramah diserang oleh seorang laki-laki. Tapi kemudian pertanyaannya, kok beberapa waktu setelah kejadian banyak yang menyampaikan bahwa katanya pelakunya dikatakan gila gitu. Apakah kemudian dengan mengaku sebagai orang gila bisa bebas dari hukum atau tidak? Nah, jawabannya tentu tidak. Jadi seseorang meskipun dia telah melakukan tindak pidana, tidak serta-merta ketika dia menyatakan bahwa dirinya gila, tidak serta-merta dia dikatakan lepas dari hukum. Karena orang gila sendiri jarang sekali yang mengaku bahwa dirinya gila. Dan tidak bisa gila itu hanya diselesaikan dengan mengaku gila, tapi harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Contoh misalkan si pelaku ini ada yang bilang gila atau dianya sendiri mengakui bahwa dia gila gitu. Itu tidak serta-merta harus diikuti pengakuannya, tapi juga harus dilakukan tes-tes lebih lanjut. Contoh misalkan harus ada tes kejiwaan. Nah, makanya harus ada hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan apakah dia memang benar-benar gila atau tidak gitu. Kalau gila, kalau memang gila beneran bisa saja bisa bebas dari hukum. Contoh misalkan ada yang hasil tes kejiwaannya dia kena psikotik akut misalkan. Kadang-kadang dianya sembuh, tapi kadang-kadang dia hilang kesadaran gitu. Nah, itu bisa saja dia bebas gitu. Tapi kalau ternyata dia mengaku gila, sementara hasil pemeriksaannya dia tidak gila, maka itu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Nah, terkait dengan penusukan ini selanjutnya kita coba lihat videonya dulu. Ini ada video dari berbagai arah pada saat kejadian penusukan Syekh Ali Jaber ya. Oke, check it out. Ya, tadi kita sudah lihat cuplikannya, kita sudah lihat video-video pada kasus penusukannya. Saya kira sangat sulit diterima oleh akal sehat kalau kemudian ini dikatakan gila gitu. Karena kita lihat dia bahkan menurut hasil rekonstruksinya dia sudah mempersiapkannya dari pagi. Jadi sudah direncanakan memang dari pagi-pagi, sudah direncanakan membawa senjata tajam. Nah, bahkan serangannya juga serangan yang saya kira sangat terarah gitu. Jarang sekali orang gila yang mau menganiaya orang, misalkan mukul orang, bunuh orang dan lain sebagainya terarah gitu. Ini kan langsung terarah menyerang ke organ-organ yang vital saya kira. Bahkan terarah sempat lari dari depan langsung melakukan penyerangan ke organ-organ yang vital saya kira. Nah, terkait dengan analisis hukumnya banyak pertanyaan kira-kira nih kalau ternyata dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia gila, kira-kira ini kena pasal apa? Nah, saya kira kan ini perkaranya sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Jadi kemungkinan besar analisis saya ini dia tidak gila. Karena sudah masuk ke tahap penyidikan berarti dia sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan. Nah, selanjutnya pasal mana yang bisa dikenakan untuk menjerat si pelaku penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber ini? Yang pertama, prediksi saya dia akan dikenakan pasal 340 Yunto pasal 53 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana karena memang dia tujuannya untuk membunuh gitu, melakukan penyerangan di organ vital yang tujuannya untuk membunuh. Nah, kenapa saya katakan ini berencana? Karena memang dia sudah merencanakan dari pagi, bahkan dia membawa sendiri senjata tajam untuk melakukan penyerangan tersebut. Nah, jadi saya kira prediksi saya ini memang bisa dikenakan pasal berlapis. Pasal yang pertama adalah pasal 340 KUHP Yunto pasal 53. Ini ancaman pidananya bisa pidana mati. Nah, bisa pidana mati atau bisa saja pidana seumur hidup atau pidana tertentu maksimal 20 tahun penjara. Nah, selain pasal 340, pasal mana lagi nih yang bisa dikenakan untuk si pelaku? Nah, selain pasal 340 ada lagi pasal 338
Yunto pasal 53 ya, karena memang ini semuanya by design gitu, semuanya direncanakan. Nah pasal 338 KUHP ini dia ancamannya 15 tahun. Nah selanjutnya selain pasal 340 dan pasal 338 si pelaku juga bisa dikenakan pasal 351 ayat 2. Nah tentang penganiayaan, pasal 351 ayat 2 ini penganiayaan yang memang dia menimbulkan luka berat ya. Luka beratnya sudah kelihatan, bahkan sampai Syekh Ali Jabernya sendiri dijahit sampai 2 lapis gitu ya, di bagian dalam kemudian di bagian luar. Saya kira itu sudah masuk kategori luka berat gitu. Nah ini pasal 351 ayat 2 ini ancamannya maksimal 7 tahun. Nah selanjutnya pasal apa lagi? Ini kan udah ada 3 pasal nih, 340, kemudian pasal 338 dan 351 ayat 2 KUHP. Nah kira-kira ada lagi nggak pasal lain yang bisa dikenakan terhadap si pelaku? Jawabannya ada. Nah karena dia dari rumah sudah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan penyerangan, jadi saya kira selain 3 pasal KUHP tersebut, si pelaku juga bisa dikenakan undang-undang darurat. Undang-undang darurat ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Nah kenapa dikenakan undang-undang darurat? Karena si pelaku membawa senjata tajam. Nah ini membawa senjata tajam ini sama dengan kita membawa senjata api, misalkan membawa parang dan lain sebagainya tanpa izin gitu. Jadi saya kira ada 4 pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku penyerangan ini. Yang pertama adalah pasal 340 Yunto pasal 53 KUHP, kemudian pasal 338 Yunto pasal 53 KUHP, kemudian pasal 351 ayat 2 KUHP, dan undang-undang darurat. Undang-undang darurat ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Ya. Jadi kayaknya cukup berat nanti, bahkan bisa sampai pidana mati gitu. Ya. Jadi saya kira seperti itulah analisis hukum dari kami. Nah semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang melakukan kejahatan ketika dia mengakui bahwa dirinya gila bisa lepas dari hukum. Tidak seperti itu. Karena butuh pembuktian lebih lanjut apakah pengakuannya benar atau tidak gitu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa orang gila sendiri sebenarnya sangat sulit untuk mengakui bahwa dirinya gila. Oke, baik, terima kasih. Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, semoga rekan-rekan juga bisa mendukung channel kami untuk terus berkembang. Nah, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share juga dan di komen yang positif. Khususnya ketika misalkan ada materi-materi yang di request untuk kami sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.